yang karena rahmatnya kita pun dapat duduk bersama untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla dengan belajar ilmu agama. Sebagian kita atau banyak dari kaum muslimin yang mungkin beranggapan bahwa menuntut ilmu agama itu sebuah keutamaan yang biasa-biasa aja. Mungkin bisa digantikan dengan sholat malam, mungkin dapat digantikan dengan sholat duha, mungkin digantikan dengan bersedekah, mungkin digantikan dengan berangkat umrah sunnah. Menuntut ilmu agama itu la ya'diluhu syai'. Itu sebuah amalan yang tidak ada yang menandingi. Idza sahhatin niyah, yang penting niatnya benar. Kenapa? Karena orang kalau sholat manfaatnya buat diri dia sendiri. Ya udah. Orang puasa sunnah, orang berangkat umroh, orang berangkat haji sunnah. Kita bicara yang sunnah-sunnah ya. Maka tatkala dia menuntut ilmu agama, dia mengangkat kebodohan dari dirinya. Kemudian dia dapat mengangkat kebodohan dari keluarga, dari anak-anaknya, dari kerabatnya. Ini benar-benar sebuah keutamaan yang banyak diremehkan oleh umat manusia. Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan majlis ilmu. Nazalat alaihimus sakinah. Yang namanya kedamaian itu turun. Dalam kehidupan ini semua manusia itu berburu yang namanya kedamaian jiwa. Karena apa gunanya harta yang berlimpah ruah, rumah yang mewah, mobil yang banyak, kalau ternyata dia nggak tenang hidupnya. Ternyata di majelis ilmu itu sakinah turun. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, rahmat, kasih sayang Allah yang setiap sholat kita mengatakan Rabbighfirli warhamni. Kita minta rahmat Allah Azza wa Jalla. Di sini di majelis itu turun. Wa haffathumul malaika, malaikat-malaikat keliling atau mengelilingi majelis-majelis ilmu itu. Tapi kita kan biasa aja. Antum sekarang duduk di sini, di balik antum mengelilingi itu malaikat-malaikat Allah Azza wa Jalla. Tapi mungkin sebagian antum datang dengan terpaksa atau ya apa nggak enak. Karena antum tidak tahu dengan fadilah kenapa antum duduk di sini. Dan yang lebih dari itu, wa dzakarahumullahu fi man 'inda. Allah Rabbul Alamin itu menyebut-nyebut nama antum. Bayangin, Allah sebut di hadapan malaikatnya fulan, fulan, fulan. Itu di mana? Di sini, di majelis ilmu. Coba engkau lihat dalam sepekan berapa kali engkau menghadiri majelis yang dihadirin oleh para malaikat. Majelis yang rahmat Allah meliputi mereka. Majelis yang sakinah, kedamaian itu turun menenangkan hidup mereka. Dan majelis yang Allah menyebut-nyebut nama antum. Coba antum merenungkan perjalanan hidup antum. 1 bulan kemarin bulan Safar, sekarang kita berada di 1 bulan kemarin bulan Muharram, sekarang kita berada di pertengahan bulan Safar. Antum lihat berapa majelis yang anda hadiri, berapa ilmu yang anda dapatkan. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian, dan yang dikasih ilmu diangkat beberapa derajat. Dengan ilmu diangkat derajat antum. Maka semoga kita termotivasi untuk menghadiri majelis ilmu untuk mendapatkan apa? Paling tidak 4 hal tadi. Mendapatkan sakinah, mendapatkan rahmat,
mendapatkan majlis yang dihadiri malaikat dan disebut-sebut nama antum oleh Allah Azza wa Jalla. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, ahibbati fillah. Malam ini malam 14 ya, Safar 1445 Hijriah. Kita mengaji kembali tentang fikih keluarga. Kita sampai kepada pembahasan tentang menikahkan anak yang masih kecil. Kita udah bahas bahwasanya bapak ingat, ini dicatat ayah, karena wali-wali yang lainnya tidak seperti bapak. Lil abi tazwiju ibnihi shaghir. Seorang ayah boleh, bukan disyariatkan, bukan dianjurkan, bukan diperintahkan, tapi diperbolehkan menikahkan anaknya yang masih kecil, anak laki-lakinya yang masih kecil. Wa hadza bi ittifaqil madhahibil fiqhiyyah al-arba'ah. Ini sepakat 4 madhab membolehkan. Al-Hanafiyyah wal Malikiyyah wal Syafi'iyyah wal Hanabilah. Baik. Bahkan ada yang menyebutkan ijma' diperbolehkannya hal itu. Apa dalilnya? Ingat, dalam beragama kita memerlukan petunjuk. Dalam hidup ini kita butuh petunjuk, dan petunjuk sudah Allah kirimkan. Qala Allah, qala Rasul. Apa dalilnya? Di sini disebutkan athar dari Sulaiman ibn Yasar, anna ibn Umar zawwaja ibnan lahu ibnata akhihi wa ibnuhu saghirun yawma idzin. Disebutkan bahwa Abdullah bin Umar ibn Khattab radhiyallahu anhuma menikahkan anak dia dengan putri saudaranya, ini misanan. Dan disebutkan wabnuhu saghirun yauma idzin, anaknya masih kecil pada waktu itu, belum balik. Boleh di sini tidak ada iqrar atau ada sunnah takririyah di mana diperbolehkan hal itu di masa Nabi alaihi salatu wassalam. Karena seorang ayah itu juga bertasarruf menggunakan harta anaknya tanpa ada yang mewalikan dia, maka dia diperbolehkan menikahkan anaknya. Boleh jadi anak ini punya harta. Yang paling kita lihat anak kita punya harta kapan? Kalau lebaran. Iya, anak itu banyak dikasih duit. Duitnya siapa? Duitnya bapaknya apa? Duitnya anaknya? Duitnya anaknya. Boleh bapak ini menggunakan duit itu untuk maslahat anaknya. Anak kecil ini nggak tahu dengan maslahat diri. Dan boleh jadi anak ini punya duit dari warisan ibunya. Ibunya meninggal dunia, meninggalkan warisan. Di sini sang ayah boleh ngurusin harta anaknya, dijadikan modal, dijadikan usaha umpamanya, tanpa izin dari anaknya masih kecil. Jadi menikahkannya pun diperbolehkan. Ini sepakat ya. Walaupun kita melihat pernikahan anak kecil sekarang sudah nggak ada. Kemarin kita juga sampaikan bahwa di negeri kita umur berapa anak-anak laki-laki menikah? Secara aturan negara umur 19 tahun. Walaupun kalau dia mau menikah sebelum itu bisa diurus lewat pengadilan. Baik, kalau itu menikahkan anaknya yang masih kecil. Bagaimana kalau putrinya yang masih kecil? Boleh nggak dia menikahkan putrinya yang masih kecil? Di sini
disebutkan bahwa yajuzu lil ab, ingat diperbolehkan. Kalau bicara diperbolehkan ini bukan diperintahkan. Bicara hanya boleh. Yajuzu lil ab tazwiju ibnatihil bikr as-saghirah duna idniha. Kalau kemarin kita membahas bahwasanya kalau dia sudah baligh, sudah gadis, harus dengan izin dari anak perempuannya. Gimana kalau anak ini masih kecil, belum baligh? Maka boleh. Buat ayah menikahkan putrinya yang masih kecil tanpa izin dia. Dan ini juga disepakati oleh 4 mazhab masalah ini. Tapi ada catatan. Mungkin di Indonesia sempat ribut beberapa tahun yang lalu, seorang laki-laki yang bergelar Syekh Puji ya, menikah dengan anak perempuan berumur 12 tahun. Masuk nggak dalam bab kita? Bisa jadi nggak masuk. Kalau ternyata anak perempuan itu sudah baligh. Karena kalau perempuan itu sudah baligh harus dengan izinnya. Kalau anak perempuan itu sudah baligh nggak bisa orang tua menikahkan putrinya. Tapi kalau belum baligh boleh, karena dia belum ngerti apa-apa. Tapi di sini disebutkan ada hal yang perlu diwaspadai, di mana sebagian orang tua, sebagian wali itu memaksa putri-putrinya yang masih kecil untuk menikahi laki-laki yang seumur bapaknya, seumur sama bapaknya, atau lebih tua dari bapak. Kenapa? Tama'an fil mal, urusan fulus, harta. Bahkan dia menjadikan pernikahan putrinya itu sebagai bisnis untuk mewujudkan ambisi bapak, tanpa memikirkan maslahat buat anak perempuan. Dan ini disebutkan zulmun. Ini kezaliman. Jadi tatkala Islam membolehkan orang tua menikahkan putrinya yang kecil demi maslahat putrinya, karena boleh jadi ini orang baik gitu loh, ini yang mau menikah, masya Allah. Seperti yang terjadi ketika Abu Bakar menikahkan putrinya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini maslahat buat putrinya. Jadi tatkala orang tua menikahkan putrinya yang belum baligh dengan orang yang sudah baligh, tapi untuk maslahat putrinya, di sini diperbolehkan. Jadi jangan sampai orang tua menzalimin putrinya. Dan berapa banyak pernikahan yang gagal gara-gara orang tua, gara-gara wali tidak memikirkan masa depan putrinya, maslahat putrinya. Sebagian para ulama itu menyebutkan bahwa pernikahan yang tidak mempertimbangkan maslahat anak perempuan tersebut batal. Dan qadhi, hakim masuk atau boleh ikut serta dalam masalah ini, menyelesaikan masalah ini. Apa kata Asy-Syaukani rahimahullahu taala? Amma
ma'a adamil maslahatil mu'tabarah. Adapun menikahkan anak putri yang masih kecil tanpa memandang kepada maslahat, falaysa lin nikahi inqadun minal asl, enggak sah nikah hukum. Supaya kita tahu jangan sampai ada orang yang menyerang Islam lalu mengatakan Islam itu membolehkan. Iya, kita membolehkan. Apakah tatkala Islam membolehkan hal itu karena Islam berpikir syahwat yang harus disalurkan? Bukan. Yang dipertimbangkan adalah maslahat buat anaknya. Maka kalau tidak dipertimbangkan maslahat buat anaknya, tidak sah pernikahan tersebut. Fayajuzu lil hakim bal yajib, boleh buat hakim, bahkan wajib untuk memisahkan antara anak kecil itu dengan suaminya. Walahal firaru mata sya'at, dan anak perempuan itu boleh kabur kapan dia mau. Sawa'an balagat taklif am lam tablugh. Sama ketika dia sudah balik atau belum balik. Selama dia tidak ridho setelah dia balik, dia nggak ridho, dia boleh lari. Ini kalau tidak dilihat maslahat putri. Asy-Syaikh Ibn Utsaimin rahimahullahu taala, beliau mengatakan di masa sekarang ini, di masa beliau ya, beliau meninggal 1420 atau 21 Hijriah. Jadi kira-kira 24 tahun yang lalu ya. Beliau mengatakan, menurutku di masa sekarang ini bapak dilarang menikahkan putrinya yang belum balik secara mutlak di masa sekarang ini, hatta tablu wa tusad, sampai putrinya itu balik dan diminta izinnya di masa sekarang ini. Hatta tablu wa tusadan, wa kam min imra'atin zawajaha abuha bighairi ridaha falamma arafat wa at'abaha zawjuha qalat li ahliha. Beliau mengatakan berapa banyak anak perempuan yang dikawinkan oleh bapaknya tanpa keridhaannya, ketika dia sudah nikah dan dia tahu dengan suaminya, ternyata suaminya ini zalim. Anak perempuan itu mengatakan, imma an tafakkuni min hadzal rajul, ia mengatakan engkau lepaskan aku dari laki-laki ini, wa illa ahraqtu nafsi, kalau enggak aku bunuh diri, aku bakar diriku. Terus apa maslahatnya ketika harus memaksa anak perempuannya menikah dengan yang tidak diridhoinya? Maka beliau mengatakan, ya di masa sekarang ini kayaknya harus dilarang orang tua menikahkan putrinya sebelum dia balik. Dan beliau mengatakan boleh jadi hukum itu berubah dari satu waktu ke waktu lain berdasarkan kondisi yang ada. Baik, ahibati fillah, apa dalilnya sekarang membolehkan menikahkan putri yang belum balik? Dalilnya firman Allah di surat At-Talaq. Di ayat 4 Allah mengatakan, wallai ya'isna minal mahidi min nisaikum in irtabtum fa'iddatuhunna 3 ashhurin wallai lam yahid. Dan wanita-wanita yang sudah tidak haid lagi, sudah tidak diharapkan kedatangan haidnya, kalau kalian ragu maka iddahnya dia ya 3 bulan. Bukan 3 kali suci tapi 3 bulan. Begitu pula wanita-wanita
yang belum datang bulan. Firman Allah yang belum datang bulan ini menyebutkan bahwa kalau tolaknya sahih berarti nikahnya sahih. Dia belum haid sudah nikah gitu. Ini menunjukkan bahwa itu mungkin di dalam agama kita dan Allah menyebutkan hal itu. Kemudian dari sunnah hadis Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam tazawwajaha wa hiya bintu 6 sinin. Aisyah bercerita tentang dirinya kapan dinikahi sama Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau mengatakan dia dinikahi oleh Nabi alaihi salatu wassalam umur 6 tahun. Umur berapa? 6 tahun. Belum balik. Bapaknya yang nikahkan. Wa udkhiltu alaihi wa hiya wa udkhilat alaihi wa hiya bintu 9. Dan dimasukkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam ketika umur 9 tahun. Wa makathat indahu 9. Dan hidup bersama Nabi selama 9 tahun. Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini benar-benar dalil yang jelas bahwa diperbolehkan. Ingat, bukan dianjurkan. Diperbolehkan seorang ayah menikahkan putrinya yang masih kecil tanpa izin dia, karena dia masih kecil juga, izinnya nggak muktabar. Ini berkaitan dengan dalil. Kemudian di antara illah yang disebutkan seperti tadi yang disampaikan, seorang ayah dia ngurusin harta anak tanpa izin dia, karena dia masih kecil. Begitu dalam urusan maslahat anaknya disekolahkan, dipilihkan sekolah buat orang tuanya, dengan hartanya dibelikan sesuatu yang bermanfaat buat dia. Memang dia nggak ngerti, dia masih anak-anak. Tapi di sini disebutkan yang keempat berkaitan dengan calon laki-laki tersebut yang akan menikahin putrinya. Disebutkan bahwasanya laki-laki yang soleh, laki-laki yang kufu buat dia, ya nggak selalu ada. Dan sekarang ini ada, mumpung ada, ketemu dengan seorang laki-laki yang soleh, yang baik. Nih bapak tertarik sama anak-anak ini, mengatakan, nak gimana kalau engkau akan nikah? Anak ingat dulu anak mau dinikahkan. Di Rembangan situ ada orang suka datang ke rumah abah anak, urusan sapi ya waktu itu. Dia maksa bapak akan putrinya sama anak masih di pesantren waktu itu. Masih di pesantren. Maksa ngomong sama ibu anak, ayo kapan mau dinikahkan putri saya sama anaknya bapak. Ini orang desa ya, orang gunung sana. Karena maksa ditanya sama ibu anak, umur berapa kata dia? Oh sudah besar, raja pun raja kata dia. Umur berapa? Alhamdulillah umur 9 tahun kata dia. Tadi orang desa itu beranggapan sudah besar jamaah. Ini peristiwa kira-kira ya 35 tahun yang lalu. Itu belum ada HP, belum ada apa, semuanya itu jemaah. Di mana anak-anak desa itu dididik sudah besar, memang dia udah bisa masak, udah bisa bantu orang tuanya ini dan itu, dianggap besar. Kenapa orang tuanya maksa? Dia takut mungkin laki-laki nanti nikah sama orang lain gitulah. Dia mau nikahkan sama putri. Jadi sekarang pun kalau ada seperti itu mungkin, tapi ingat harus kufu. Laki-laki itu harus laki-laki yang sepadan dengan dia dari sisi agama, dari sisi akhlak, dari sisi perilaku. Karena apa tadi disebutkan, kalau nggak kufu, nggak dilihat maslahat putrinya, nikahnya nggak sah. Baik. Hanafiyah membuat syarat dia itu. Kalau anak ini dinikahkan belum baligh, nanti kalau sudah baligh dia punya pilihan, khiyar. Mau dilanjutkan pernikahannya atau dia minta dipisahkan sama suami. Ini dalam mazhab Hanafi.
Dan ini sesuatu yang fair ya. Boleh jadi anak perempuan itu melihat yang menurut ayahnya itu baik, yang menurut ayahnya itu soleh, ternyata setelah dijalanin perempuan yang ngatakan kayaknya aku nggak cocok ayah sama dia. Iya dia baik, cuma aku kayaknya nggak cocok. Maka di sini dia boleh meminta pisah. Ini dalam madhab Hanafi. Baik, kalau selain bapak, apakah boleh dia memaksa anaknya atau menikahkan putrinya yang belum balik tanpa izin dia? Disebutkan dalam madhab Hanafi boleh, dan sebagian ulama merojihkan hal ini berdasarkan dalil yang kalau bikir itu yang namanya gadis itu diminta izinnya. Berarti kalau dia belum bikir ya udah nggak perlu diminta izin, karena minta izinnya ini boleh jadi walinya bukan bapak. Tapi madhab yang lainnya seperti madhab Syafi'i berpendapat nggak boleh, itu hanya bapak saja yang boleh menikahkan putrinya yang belum balik. Baik, jamaah rahimakumullah, ada sebuah permasalahan sekarang berkaitan dengan yang Anda singgung pada waktu pertemuan kemarin. Apakah seorang anak laki-laki atau anak perempuan yang sudah balik itu harus taat sama pilihan orang tuanya? Karena ada banyak orang tua yang merasa anaknya durhaka, nggak nurut sama pilihan orang tuanya. Di sini perlu diketahui, ketika engkau mau menikah dan engkau punya calon, kadang-kala orang tua nggak setuju sama calon. Apakah kalau engkau maksa menikah dengan dia, engkau durhaka? Ada pembahasan. Yang pertama disebutkan oleh para ulama. Kondisi yang pertama, orang tua tidak menyetujui seorang gadis tertentu, fulana, nggak setuju sama calonmu ini, nggak setuju. Ini kondisi yang pertama. Jadi dia sudah punya pilihan dan orang tua tidak menyetujuinya. Kondisi kedua, mereka tidak menyetujui wanita pilihan putranya, tapi sebab mereka tidak menyetujui itu disebabkan alasan syariat. Seperti perempuan ini ya namanya nggak baik, anak nakal, apalagi mungkin dia ya bukan seorang muslimah. Walaupun kita tahu menikahi ahlul kitab diperbolehkan, tapi yang jelas orang tua nggak setuju. Enggak, aku nggak setuju karena alasan syar'i. Yang ketiga, orang tua tidak menyetujui bukan karena alasan syariat, tapi karena alasan pribadi, alasan duniawi, seperti ya nggak cantik, bukan dari bangsawan, atau dan anak ini juga tidak terlalu bergantung hatinya sama perempuan ini. Dan dia juga kalau nggak nikah sama dia nggak apa-apa sebenarnya. Anak laki-lakinya nih. Ini kondisi yang ketiga. Kondisi keempat sama seperti yang ketiga, cuma hatinya anak ini udah kecantol sama perempuan itu. Nggak bisa dia tidak menikah dengan perempuan tersebut. Dan boleh jadi kalau dilarang, mungkin dia akan berzina dengan perempuan tersebut. Dan Anda melihat ada kondisi seperti itu. Orang tuanya nggak setuju. Padahal anak ini udah na'udzubillah mungkin sudah pacaran dengan perempuan tersebut ya. Tapi orang tuanya nggak setuju. Kemudian kondisi kelima, orang tua maksa.
anaknya menikah dengan pilihan kedua orang tuanya, padahal anak perempuan itu soleha, cantik soleha, tapi ini dipaksa nih, anak laki-laki ini nggak mau. Maka di sini dalam kondisi yang kedua dan ketiga, kondisi yang kedua yang mana? Kondisi orang tua tidak menyetujui karena alasan syariat. Kondisi ketiga, kondisi orang tua tidak menyetujui bukan karena alasan syariat, tapi hatinya anak ini tidak bergantung. Maka dalam dua kondisi ini, anak hendaklah taat sama kedua orang tuanya. Baik. Kita azan dulu.
Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Taib, jemaah, kita lanjutkan berkaitan dengan 5 kondisi ini. Anak ulangin kondisi yang pertama, orang tua tidak setuju dengan pilihan anaknya. Pokoknya anaknya milih siapa aja nggak mau orang tua. Biasanya orang tua sudah punya calon kayak gini. Pokoknya anaknya mau fulan nggak, fulan enggak. Pokoknya siapa saja calonnya yang dipilih sama anak ini, orang tua mengatakan enggak. Yang kedua disebabkan alasan syariat. Orang tua tidak menyetujui. Yang ketiga urusan dunia, bukan urusan syariat. Tapi hati anak muda ini nggak bergantung sama perempuan tersebut. Ada orang tua yang mengatakan, aku nggak mau kau nikah sama orang selain Jawa. Ini bukan alasan syariat, tapi orang tua nggak mau. Pokoknya aku minta engkau dapat orang Jawa, atau orang Madura, atau orang mana. Tapi hatinya belum cinta dia dengan perempuan tersebut. Kemudian yang keempat, tadi alasan duniawi, alasan pribadi, tapi hatinya sudah kadung cinta sama perempuan tersebut. Yang kelima, orang tua maksa menikah pilihan orang tuanya. Jadi dalam kondisi kedua dan ketiga, yang alasan syariat, yang kedua alasan bukan syariat sebenarnya, tapi hati laki-laki ini belum bergantung dengan perempuan tersebut, maka hendaklah taat. Seorang anak hendaklah mentaati orang tuanya. Adapun dalam kondisi pertama, keempat, dan kelima, maka nggak wajib anak itu taat sama orang tuanya. Nggak harus dia menikah dengan pilihan orang tuanya. Kenapa jemaah? Ibn Muflih Al-Hambali dalam kitabnya Al-Adab Asy-Syar'iyyah berkaitan dengan adab-adab syariat. Ini juga penting, orang tua belajar adab syariat sehingga dia tahu bagaimana mendidik anaknya. Jangan sampai anak itu durhaka sama orang tua gara-gara bapak yang durhaka sama anaknya. Kebayang orang tua durhaka sama anaknya? Iya. Ketika dia tidak memberikan hak-hak anaknya, sehingga anaknya tumbuh besar tidak mendapatkan haknya, hak pendidikan, ya, hak makan umpamanya, hak kasih sayang, sehingga anak itu tumbuh besar durhaka sama orang tuanya. Ini bukan berarti anak boleh durhaka sama orang tua, nggak ada ceritanya anak boleh durhaka. Sampai orang tuanya yang kafir pun anak wajib berbakti. Tapi yang dibicarakan, jangan sampai orang tua menciptakan kedurhakaan di diri anak. Dia yang menciptakan. Ibn Muflih mengatakan, laisa lil walidain ilzamul walad nikah man la yurid. Tidak boleh orang tua mewajibkan kepada anaknya menikahi perempuan yang dia nggak mau. Walaupun ini agamanya baik, ini soleh, aku nggak mau, Pak. Ini lo sepupumu. Kadang-kadang seperti itu orang dulu ya. Enggak. Qala Syekh Taqiyuddin rahimahullahu taala, innahu laysa li ahadil abawain an yulzimal walad bi nikahin man la yurid. Wa innahu idam tana la yakunu aqad. Anak kalau nggak mau tidak jadi anak durhaka. Ini orang tua. Jangan sampai ini anak durhaka nggak nurut sama orang tuanya. Sudah dipilihkan perempuan yang baik, atau sudah dipilihkan laki-laki yang baik, tapi dia nggak mau, durhaka engkau nak, melarat hidupmu nak, nggak nurut sama orang tua, tak dungakno, ndak duwe anak kau nak. Anak kalau orang tua merasa seperti itu jemaah. Karena dia berpandangan anak ini wajib nurut sama pilihan orang tuanya. Enggak. La yakunu aqan. Enggak jadi durhaka anak itu. Terus terang ada seorang anak yang dia curhat sama anak bapaknya. Seorang yang berilmu bisa disebut bapaknya. Dia mengatakan, maksa bapak anak Ustaz untuk agar akan nikah sama fulana. Anak gak cocok sama fulana Ustaz. Orang tua anak datangkan dalil-dalil,
tentang kewajiban berbakti sama orang tua. Engkau durhaka nak? Enggak. Maka kita perlu belajar lagi kadang-kala. Disebutkan la yakunu aqan. Enggak jadi durhaka. Kenapa? Wa idza lam yakun li ahadin ayyulzimahu bi akli ma yanfuru minhu ma'a qudratihi ala akli ma tashtahi nafsu. Apabila enggak ada orang yang bisa maksa dia untuk makan sesuatu yang dia enggak suka, makan ini jemaah. Enggak ada yang bisa maksa dia engkau makan padahal dia enggak suka makanan itu. Bisa dia muntah nantinya makan itu. Enggak ada orang yang bisa maksa dia, orang tua juga enggak bisa maksa dia. Sedangkan dia bisa makan yang dia sukai. Kenapa kau harus makan ini gitu? Kana nikahu kadzalik, nikah seperti itu juga. Wa aula, dan lebih pantas untuk dipertimbangkan urusan pernikahan ini. Kenapa? Kalau antum makan sesuatu yang tidak antum sukai, disuruh makan sambal umpamanya sama orang tuanya, dipaksa ini itu. Ya mungkin antum terpaksa makan, antum mungkin kepedesan, mungkin murus, selesai kan? Dengan kata gimana sih anak turut sama orang tua? Ini urusan makanan. Hanya sesaat. Artinya mudorotnya itu hanya sesaat. Kalau urusan makanan ini. Wa isyratul makruh minaz zaujain al-hatul. Sedangkan urusan suami istri ini, antum akan bergaul sama istri antum berapa lama? Sepanjang hidup jemaah. Sepanjang hidup. Makanya ada seorang perempuan terus terang dia menikah karena berbakti sama orang tuanya. Anak perempuan atau anak laki. Pahit rasanya jemaah. Dia mengatakan gimana Ustaz ya? Ana nggak bisa cinta sama dia. Ana cuma nurut sama orang tua. Yuk, ini bicara nggak wajib ya. Tapi kalau antum mau berbakti sama orang tua boleh. Ingat, bukan antum harus nolak, enggak. Kadang-kadang seorang anak, iyalah daripada ana ribut sama ibu ana nantinya, ana nurutlah. Mudah-mudahan dengan antum nurut itu Allah tumbuhkan cinta dan kasih sayang. Karena kata Allah, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Siapa yang menjadikan cinta dan kasih sayang? Allah Azza wa Jalla. Di sini disebutkan wa isyratul makruh minaz zawjain ala tulin tu'dhi sahibahu wa la yumkin firaq. Ganggu kalau dia menikah dengan yang tidak dia sukai, hidupnya tersiksa. Ingat, orang tua nggak boleh maksa, tapi kalau anak mau nurut sama orang tuanya, mudah-mudahan diangkat derajat anak ini. Karena boleh jadi dia tahu pilihan orang tuanya ini sebenarnya Ustaz, ya anak tahu sama perempuan itu Ustaz, cuma anak terus terang bukan tipe anak. Kan ada orang yang subhanallah jemaah, nikah itu memang relatif ya, bicara kecantikan itu relatif. Makanya kadang-kadang ada orang ngomong, fulana masya Allah cantiknya. Cantik apanya gitu. Cuma dia memandangnya cantik. Dikasih yang cantik, enggak, aku enggak suka. Enggak suka. Loh, ini lulusan pesantren, lulusan STDI, hafal 30 juz. Tapi ketika dia nazar, ya Allah enggak kretek sama sekali. Kan ada jemaah, Allah enggak kretek. Tapi ada antum baru masuk ngelihat dia lewat, jadi Pak, bismillah. Loh, belum nazar, jadi sudah saya kok kretek gitu ya. Seperti itu. Karena ada yang seperti itu memang jemaah. Maka di sini orang tua nggak boleh maksa. Dan seorang anak kalau dia ingin berbakti sama orang tua, nyenangkan kedua orang tuanya, mudah-mudahan pernikahanmu diberkahi sama Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau engkau benar-benar nggak bisa nerima, ini anak perempuan juga nggak bisa nerima, nggak harus maksa, nurutin orang tua. Karena masih banyak, kalau perempuan masih banyak laki-laki lain. Kenapa kau harus nikah dengan fulan? Oh fulana, masya Allah fulan ini fulus. Makanya kadang-kadang jadi pertimbangan orang tua bukan maslahat anaknya, tapi maslahat orang tua. Na'udzubillah min dzalik. Barakallahu fiik. Itu mungkin dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Nah, ada beberapa pertanyaan yang masuk. Bismillah. Apakah termasuk durhaka
Jika seorang anak yang mengeraskan volume suara pada orang tua yang pendengarannya sudah kurang baik. Bagaimana adab yang benar kepada orang tua dengan kondisi seperti ini? Jazakallahu khairan. Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima." Di sini ada adab berbicara. Ada 3 yang disebut. Yang pertama, jangan berkata ungkapan ketidaksenangan yang orang tahu bahwasanya fulan gak senang disuruh-suruh atau apa, akhirnya dia mengeluarkan suara yang difahami suara ini menunjukkan ketidakridhaan dia. Itu yang pertama, jangan mengatakan itu. Wala tanharhuma, jangan menghardik keduanya. Mengangkat suara dalam rangka menghardik, marah. Ini yang kedua, nggak boleh. Yang ketiga, arahan. Kalau 2 itu nggak boleh, terus bagaimana? Wa qul lahuma qawlan karima. Katakan kepada keduanya ucapan yang mulia. 2 syarat ucapan yang mulia ini. Yang pertama, kosakatanya indah. Karena ada kata-kata yang nggak boleh diucapkan sama orang tua. Ada kosakata yang sama sohib boleh. Contohnya apa? Kita mungkin biasa manggil sohib guys ya, guys. Manggil orang tua, ini kopinya guys. Guys itu boleh antum ngomong sama sohib itu, sama orang tua masa pantes? Nggak boleh kan? Tadi memilihkan kosakata itu yang sesuai. Ini orang tua, kosakata apa yang pantas? Ayah, bapakku, abah, atau apalah, abi. Baik, itu yang pertama. Kosakatanya harus indah dan sesuai. Yang kedua, intonasi menyampaikannya penuh pengagungan. Karena ada orang kosakatanya baik, tapi intonasinya keras. Ini dari satu kampung ke kampung lain berbeda jemaah. Antum kalau ngelihat mungkin orang mana yang ngomongnya kasar biasanya? Orang Batak umpamanya. Orang Batak sama orang Solo. Orang Solo Masya Allah. Wallahu alam, apakah benar ini jemaah ya? Mungkin ana salah. Orang Solo itu keinjek kakinya mengatakan apa biasanya? Mohon maafnya orang Jawa apa? Ngapunten keinjek kaki saya. Padahal dia diinjek jemaah. Dia halus. Ketika ketemu orang Batak mungkin enggak. Dia ngomong sama orang tuanya dengan seperti itu enggak kasar gitu loh. Jadi dari satu tempat ke tempat lainnya berbeda. Jadi yang jelas tadi pemilihan kosakata dan tata cara menyampaikannya, intonasinya harus penuh dengan ta'zim. Mengagungkan orang tua. Jangan akhirnya orang tua dianggap seperti sohib. Karena di beberapa daerah, iya enggak Ustaz, anak biasa sama orang tua Ustaz. Yaitu kebiasaan yang buruk jangan dilanjutkan. Dan anak melihat ada beberapa konten-konten video yang dimunculkan anak sama orang tua, di mana anak ini sebenarnya durhaka sama orang tuanya, tapi dianggap sebagai humor, gurau, ini dan itu, dan ini berbahaya ketika dicontoh sama anak-anak yang lain. Sehingga anak itu melihat, oh enggak apa-apa yang ngerjain orang tua kayak gini ya. Iya. Maka tolong diperhatikan. Itu cara bicara. Jadi kalau tadi orang tuanya memang pendengarannya kurang sehat, maka dia mengangkat suara tapi intonasinya tetap ta'zim. Intonasinya tetap memuliakan orang tua. Hanya volumenya yang diangkat. Karena beda volume sama intonasi ini jemaah. Tolong diperhatikan hal itu.
Barakallahu fiik. Semoga Ustadz beserta keluarga dan para jamaah diberikan kesehatan dan keberkahan ilmu dan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bismillah. Minta doa dan nasihat Ustadz. Saya dan istri dan adik dan ibu baru hijrah, baru mengenal kajian sunnah. Tinggal kakak dan saudara lain yang belum bisa menerima kajian sunnah. Dulu ibu saya sering mengikuti acara bid'ah, malah hampir menuju kesyirikan tanpa sadar. Tapi sehat-sehat saja. Sekarang sudah ikut kajian sunnah, diuji oleh Allah, diberi sakit dan belum sembuh. Dan baru pulang dari rumah sakit. Minta doanya Ustadz dan nasihat agar senantiasa istiqomah dan kuat di atas jalan yang hak ini. Itu dakwah salaf. Jazakumullahu khairan. Jamaah rahimakumullah. Mungkin seorang berpikir dengan dia jadi orang yang soleh, dia akan kaya, dia akan sehat, akan lancar rizkinya, akan makmur hidupnya, akan terhormat jabatan dan kedudukannya. Enggak, jemaah. Allah Azza wa Jalla mengatakan, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa beramal soleh, laki-laki wanita, dan dia beriman, dalam kondisi dia beriman dengan rukun iman, dia beramal soleh, amalan yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang akan dia dapatkan? Hayatan thayyibah. Kami akan memberikan penghidupan yang baik buat dia. Bukan rizkinya dilancarkan. Bagaimana para sahabat Nabi ketika beriman? Bilal bin Rabah disiksa, jamaah, di bawah terik matahari, tapi hayatan thayyibah, dia merasakan yang namanya kebahagiaan, kedamaian. Kita tahu bahwasanya kenikmatan hidup itu berada dalam kesabaran dan keridhaan. Antum kalau punya harta berlimpah ruah tapi nggak sabar, nggak ridho, maka antum hidup sengsara. Bilal bin Rabah disiksa. Bagaimana Ammar bin Yasir, ibunya, bapaknya Ammar melihat ibunya dibunuh, ditusuk di kemaluannya hanya karena mempertahankan la ilaha illallah. Nabi alaihi salatu wasallam ketika melewatin mereka, Nabi hanya mengatakan sabran ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Sabar wahai Yasir, tempat kalian surga. Allah akan berikan penghidupan yang baik di dunia, di alam barzah, tatkala dibangkitkan dalam kuburnya, dan ketika di hari akhir dimasukkan ke surga Allah Azza wa Jalla. Hayatan thayyibah, bukan rizki yang luas. Maka kita dapat melihat ada orang-orang yang nggak sholat sama sekali, rizkinya lancar, jabatannya semakin cerah, kedudukannya semakin panjang. Maka hayatan thayyibah. Antum melihat bagaimana sahabat-sahabat Nabi ketika hijrah meninggalkan kota Mekah. Bayangkan jemaah, mereka harus meninggalkan rumahnya. Ini orang yang hijrah. Antum harus faham, ketika antum hijrah meninggalkan larangan Allah, antum siap dengan konsekuensinya. Allah akan berikan kehidupan yang baik. Itu balasan. Tapi bukan berarti rezeki antum lancar. Bukan berarti antum gak akan sakit. Diuji sama Allah Azza wa Jalla. Itu sahabat meninggalkan rumahnya, meninggalkan pekerjaannya, pindah ke kota Madinah. Kota Madinah kota yang wabah, jemaah. Ada wabah di kota Madinah. Yang datang ke kota Madinah sakit. Sampai akhirnya Rasulullah SAW melihat para sahabatnya pada berjatuhan. Abu Bakar sakit, Bilal sakit, sampai kota Madinah. Beliau memohon kepada Allah agar penyakit itu dipindah, wabahnya dipindah. Dan betul wabahnya dipindah sama Allah Azza wa Jalla. Ketika sampai kota Madinah, apakah hidup para sahabat senang? Enggak.
80 sahabat tidur di masjid, nggak punya rumah. Apakah makan mereka lancar? Nggak lancar mereka makan. Kadang-kala sehari makan, sehari tidak makan, bahkan sebagian harus pingsan karena nggak makan. Bagaimana kejadian perang Badar, perang Uhud, 70 sahabat tewas. Banyak yang terluka, bahkan Nabi pun terluka. Jadi kita harus pahami, tatkala antum hijrah menuju kepada Allah Azza wa Jal, antum tahu bahwa dunia ini di sisi Allah tidak lebih dari satu sayap nyamuk. Dunia ini yang tidak lebih dari satu sayap nyamuk ini diperebutkan oleh 280 juta manusia di Indonesia. Diperebutkan oleh 8 miliar manusia tadi yang tidak lebih dari satu sayap nyamuk. Yang Nabi SAW ketika lewat pasar di kota Madinah melihat ada bangkai anak kambing yang cacat, beliau pegang kupingnya. Lalu beliau seakan-akan menawarkan kepada para sahabatnya, ayyukum yuridu hadza bidirhamin. Siapa yang mau ini? 1 dirham. Siapa yang mau? Siapa yang mau ini buat dia gratis? Kata para sahabat, ya Rasulullah, bangkai, cacat lagi. Kalau hidup aja orang mikir-mikir mau sama dia. Gimana dia udah bangkai? Nabi SAW mengatakan, la dunya ahwanu 'ala Allahi min hadza 'alaikum. Dunia itu lebih hina di mata Allah Azza wa Jal, di sisi Allah Azza wa Jal, daripada hinanya ini di hadapan kalian. Kalian nggak mau. Tapi dunia ini menggoda. Maka kita lihat bagaimana sahabat Nabi yang hijrah radhiyallahu taala anhum, mereka hidup kesusahan. Bahkan sebagian mereka makan daun-daunan. Sebagian mereka ketika sholat di masjid itu jamaah, ya cuma punya sarung yang kalau sujud harus dipegangin jamaah, karena takut tersingkap auratnya. Maka buat teman-teman yang hijrah, jangan berpikir ketika engkau hijrah engkau akan bertambah hartanya, tapi yang ada engkau bertambah iman. Penyakit yang ada yang menimpa ibumu akan menghapuskan dosa-dosa ibu, akan mengangkat derajat ibumu. Bagaimana orang itu bisa bersyukur karena penyakit? Karena dia melihat ada hikmah di sana. Dan kau bersyukur kepada Allah, penyakitnya tidak lebih berat daripada yang menimpa ibumu sekarang. Nih, kalau ada orang yang kena musibah kakinya patah, bersyukur sama Allah. Kenapa? Bukan kedua matanya. Allah bisa bikin kakinya patah dan ambil kedua matanya. Maka selalu tatkala antum kena musibah, antum selalu berbaik sangka sama Allah. Alhamdulillah ya Allah, musibahnya cuma segini ya Allah, sakitnya cuma ini ya Allah. Sedangkan Allah fa'alun lima yurid. Allah berbuat apa yang Allah kehendaki. Maka engkau bersyukur karena Allah tidak mendobelkan penyakit. Maka buat orang-orang yang hijrah, kembalilah kepada Allah dan ketahuilah bahwa nikmat yang paling agung itu nikmat iman. Nikmat yang paling rendah itu nikmat harta. Kemudian kesehatan, kemudian nikmat aman, kemudian nikmat iman. Itu yang paling tinggi. Maka buat teman-teman yang hijrah, kembalilah kepada Allah Azza wa Jal dan pandanglah bahwa Allah itu Arhamur Rahimin. Pandanglah kepada dunia ini benar-benar hina yang tidak pantas engkau untuk berlomba-lomba bersaing mengumpulkan. Dan terus berbaik sangka sama Allah. Semoga yang sakit disembuhkan, semoga yang susah dimudahkan, dan semoga yang berbuat dosa diberi hidayah untuk bertobat kepada Allah Azza wa Jal. Itu yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.